Bab 024. Setelah makan malam, Kevin, Vita dan Evin berpamitan. Sudah malam, kami permisi dulu. Maaf kami merepotkan kalian, Kevin berpamitan kepada Kendra, Viana, Kla dan juga Tuan dan Nyonya Leonard. Mainlah kemari jika kamu ada waktu, Viana memeluk tubuh Vita. Tentu Kak, aku pasti akan merindukan Princess Kla dan juga babi Nathan dan Natar. Aku akan ikut Kak Vita, Evin ikut menanggapi dan memeluk tubuh Vita. Viana tertawa melihat kedekatan Evin dengan Vita, tidak akan ada yang menyangka bahwa Vita adalah pengasuhnya. Di dalam mobil Evin tertidur di pangkuan Vita. Terlihat suasana yang cukup canggung saat itu. Kevin tidak berani menatap Vita, perasaan bersalahnya begitu menghantui. Mulai besok, kamu tidak perlu datang ke rumahku lagi. Baik Tuan, kalau begitu saya akan langsung datang ke kantor Anda. Tidak, kau tidak perlu lagi datang ke sana. Vita terkejut mendengar ucapan Kevin, Maksud Anda, saya dipecat. Aku ingin kamu menggapai impianmu, kamu berhak bahagia. Masa depanmu masih panjang, tidak seharusnya kamu terjebak bersamaku dan Evin. Air mata mengalir begitu saja di pipi Vita, saya mendapatkan kebahagiaan itu bersama Tuan Evin, saya sudah mencapai impian saya. Masa depanmu masih panjang Vita, aku benar-benar tidak ingin kamu terjebak bersamaku. Kamu bisa mencari kebahagiaan lain di luar sana. Bahkan jauh lebih bahagia. Jadi aku tidak mengizinkanmu untuk menemui Evin kembali. Kembalilah ke kehidupanmu sebelum mengenal kami. Vita hanya terdiam dengan air mata yang mengalir di pipinya. Vita mengantarkan Evin ke kamarnya, dia menatap Evin dengan lama. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dia akan berpisah dengan Evin seperti ini. Aku menyayangimu seperti adikku sendiri, aku benar-benar beruntung bisa mengenalmu Tuan kecil. Aku mohon jangan lupakan aku. Vita mengusap kepala Evin dengan air mata yang masih mengalir di pipinya. Kevin melihat itu dari kejauhan, dia benar-benar merasa bersalah karena telah membuat Vita menangis seperti itu. Tapi dia tidak bisa membiarkannya terus-menerus. Aku akan mengantarkanmu pulang. Baik Tuan. Panggil aku Kevin, aku bukan tuanmu lagi. Maaf. Kevin dan Vita duduk berdampingan di dalam mobil. Sepanjang perjalanan dia melihat Vita menangis. Kevin memutuskan untuk membawa Vita ke taman. Dia tidak mungkin mengembalikan Vita dalam keadaan menangis. Kecuap dan peyuk atu-atu. Vita menatap Kevin saat mobilnya berhenti di pinggir taman. Aku tidak bisa mengantarkanmu dalam keadaan menangis. Vita hanya tertunduk, apa kau ingin keluar bersamaku? Vita menganggukkan kepalanya, Kevin keluar dan membukakan pintu untuk Vita. Kevin dan Vita duduk berdua di kursi taman, Vita merasa gelisah. Perasaannya saat ini benar-benar sedih. Maafkan aku tidak bermaksud membuatmu menangis. Tidak apa-apa Tuan. Aku bukan tuanmu lagi Vita. Maaf Tuan, maksudku. Vita kembali menangis. Aku mendengar apa yang kalian bicarakan, Vita menatap Kevin. Dia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Kevin. Aku ingin kamu mendapatkan kebahagiaan itu. Aku ingin kamu mencapai keinginanmu. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan yang utuh kepadamu. Apa kamu tahu apa yang membuatku bahagia? Vita menatap Kevin. Masa depanmu masih panjang, tidak seharusnya kamu terjebak bersamaku. Aku tidak merasa terjebak. Aku bahagia bersama kalian, Vita menundukkan kepalanya. Itu tidak benar, kamu tidak bisa bahagia bersamaku, Kevin menarik napas panjang. Maafkan aku benar-benar tidak tahu diri. Aku hanya seorang pengasuh tapi berharap lebih. Maafkan aku, Vita hendak meninggalkan Kevin sambil menangis. Namun sejurus kemudian Kevin menggenggam tangannya dan menuntunnya kembali untuk duduk. Bukan itu. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Kamu terlalu spesial untukku yang kekurangan ini. Vita menatap Kevin, maksudmu? Aku tahu kamu menginginkan banyak anak. Tapi,
Vita menatap Kevin tak mengerti. Apa karena alasan itu Kevin menolaknya? Aku tidak bisa memberikanmu anak. Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku berselingkuh dari Fiona karena dia tidak bisa memberikanku keturunan. Namun, Kevin menceritakan semua masa lalunya. Vita sulit mempercayainya, setega itu Kevin kepada Fiona. Ternyata aku yang tidak bisa mempunyai keturunan. Fiona tidak bermasalah, aku yang bermasalah. Vita menutup mulutnya tak percaya. Lalu, aku mendapatkan karma itu, Evin bukan anak kandungku. Vita semakin terkejut, dia benar-benar tidak menyangka kehidupan Kevin seperti itu. Air mata kembali mengalir di pipinya. Jadi, aku tidak ingin kamu berada di samping orang sepertiku. Raihlah kebahagiaanmu. Vita kembali menangis sesegukan. Kembalilah ke kehidupan sebelum kamu mengenalku. Maafkan aku karena aku sudah menjebakmu beberapa waktu lalu. Aku tidak bisa, aku sudah terlalu nyaman dengan semua ini. Evin sudah menjadi bagian dari hidupku, sama seperti Evin di matamu. Vita menatap Kevin. Tidak adakah sedikit pun perasaan itu untukku? Kevin yang aku kenal sekarang, tidak seperti Kevin yang kamu ceritakan. Itu sangat bertolak belakang. Vita, apa kamu tidak mengerti? Aku mandul, Kevin mulai mempertegas kata-katanya. Kebahagiaan tidak hanya datang dari anak, aku lebih percaya kepada Tuhan daripada apapun. Aku tahu Tuhan memberikan keahlian kepada manusia, tapi takdir Tuhan tidak bisa diubah oleh ucapan manusia. Begitupun perasaanku, Vita menatap Kevin. Tapi aku peduli pada masa depanmu. Vita membuang napas kasar. Aku tidak akan memaksakan kehendakmu. Kamu berhak untuk memilih. Vita berdiri dan meninggalkan Kevin. Kevin memikirkan kata-kata Vita. GREP. Tubuh Vita terdorong saat pelukan mendarat di tubuhnya. Aku sudah memilih, Kevin berbisik tepat di telingan Vita. Vita membalikkan badannya, lalu. Aku memilihmu. Maukan kamu melengkapi segala kekuranganku? Maukah kamu menjadi wanita terakhir yang mengisi hatiku? Maukah kamu mendampingi laki-laki yang penuh dengan kekurangan ini? Kevin berlutut di hadapan Vita dengan dikelilingi lampu taman dan air mancur yang berada tepat di belakang Kevin. Vita begitu terharu, dia tidak menyangka Kevin memutuskan secepat ini. Dengan penuh keyakinan Vita menganggukkan kepalanya. Kevin berdiri dan memeluk tubuh Vita. Terima kasih Vita. Aku laki-laki paling beruntung di dunia ini, Kevin mengeratkan pelukannya. Dan aku wanita paling beruntung di dunia, seorang pengasuh mendapatkan hati seorang big boss. Vita dan Kevin tertawa bersama. Rasanya tidak ada yang mengganjal lagi di hati mereka. Kevin memutuskan untuk membawa Vita makan malam di sebuah restoran. Namun Vita menolak. Vita mengajak Kevin berkuliner di sekitar taman. Kamu yakin makan di sini? Iya yakin, coba deh. Nanti kamu pasti ketagihan. Vita memesan 2 mangkok mie instan full dengan topping sayur dan bakso. Mie instan sudah berada di tangan mereka, ayo cobain. Aku bukannya nggak suka mie instan, tapi kebersihannya terjamin kok, nih cobain. Vita menyodorkan sesendok mie kepada Kevin, dengan ragu Kevin membuka mulutnya. Gimana, enak kan? Lumayan, ternyata jajanan pinggir taman seenak ini. Kevin mengunyah mie dan mulai menikmati mie miliknya. Aku sering makan seperti ini ketika sedang berkuliah. Vita menatap Kevin yang sedang menikmati mie di tangannya. Hati-hati makannya, tadi bilang nggak mau. Sekarang mau habis aja. Vita tertawa melihat Kevin yang sangat menikmati malam ini. Kalau kamu tertawa terus, aku makan mie punyamu. Beneran mau? Kevin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya udah nih habiskan. Vita begitu bahagia karena menemukan sisi lain Kevin. Ziani Yabek dulu terlihat angkuh dan pemarah, ternyata memiliki hati yang lembut dan tidak memandang kasta. Sudah malam, pulang yuk. Vita melihat jam di tangannya menunjukkan pukul 10 malam.
Besok pagi aku jemput kamu ya. Loh bukannya aku udah dipecat. Vita memicingkan matanya. Iya? Lalu siapa yang akan menyuruhmu mengasuh Evin? Lalu, temani aku, besok kita akan membeli cincin untuk acara lamaran. Vita membelalakan matanya, lah, lamaran. Iya? Kamu mau kan? Secepat ini. Jadi, kamu tidak setuju secepat ini. Kevin terlihat kecewa. Tidak, apa kamu benar-benar yakin kepadaku? Sangat yakin, aku tidak ingin membuatmu menunggu kembali. Kevin menggenggam tangan Vita. Terima kasih, Vita memeluk tubuh Kevin. Badannya terlihat gemetar karena menangis. Jangan menangis lagi, aku mohon. Aku tidak ingin melihat air matamu. Tapi ini tangisan bahagia, Vita merenggangkan pelukannya. Air matamu sangat berharga bagiku, air mata ini tidak sebanding dengan apa yang aku berikan saat ini. Vita kembali memeluk Kevin dan semakin menangis. Kevin mengantarkan Vita pulang, di sepanjang perjalanan Kevin terlihat bahagia begitupun Vita, tangan mereka saling bertautan. Jangan tinggalkan aku, Kevin mengecup jari tangan Vita. Iya? Memangnya aku akan meninggalkanmu kemana? Kamu pasti akan dengan mudah mencariku, Vita terkekeh melihat Kevin yang terlihat kesal. Tidak romantis. Aku kira Big Bossku tidak bisa gombal. Aku tidak gombal, aku hanya mencoba mencurahkan isi hatiku. Kevin kembali mencium tangan Vita dengan mata yang masih fokus melihat jalanan. Terima kasih karena sudah memilihku, Vita menatap Kevin. Tidak, kamu yang memilihku. Aku yang berterima kasih kepadamu. Iya, aku pilih kamu, dan kamu pilih aku. Adil kan? Kevin tersenyum menatap Vita, tidak salah aku memberikan hatiku untukmu. Pipi Vita terlihat memerah, dia tersenyum mendengar kata-kata Kevin. Aku suka melihatmu memerah seperti ini, bahkan sejak pertama melihatnya aku langsung menyukainya. Mobil Kevin memasuki area parkir rumah Bianca. Maksudmu, sejak? Aku tidak tahu sejak kapan itu, tapi aku mencintaimu Vita. Aku juga mencintaimu, Mas. Kevin mengalihkan pandangannya, katakan sekali lagi. Vita hanya tertunduk malu, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Aku menyukai panggilan itu, katakan sekali lagi, Kevin kini duduk menghadap Vita. Vita menaikkan pandangannya, aku mencintaimu Mas. Kevin memeluk tubuh Vita, kemudian tubuh mereka merenggang. Dengan perlahan Kevin mengelus rambut Vita, mengalus pipi dan berakhir pada bibirnya yang tipis dan terlihat merah. Kevin begitu menginginkan bibir itu. Dengan perlahan wajah Kevin mendekati Vita, jarak mereka hanya beberapa senti. Vita memejamkan matanya dan Kevin memegang tengkuk Vita. Ceklek, pintu rumah terbuka. Kevin langsung menjauhkan tubuhnya. Sepertinya kita harus mempercepat pernikahan ini. Hah. Besok aku akan langsung melamarmu sayang. Nak Kevin, kenapa kalian di luar saja? Ayo Nduk ajak Nak Kevin masuk, ibu berdiri tepat di depan pintu. Vita dan Kevin menghampiri ibu dan bersalaman. Kenapa tidak diajak masuk? Tadi ibu mendengar suara mobil masuk, tapi kenapa tidak ada orang yang masuk ke rumah? Ibu khawatir, ibu menuntun Vita dan Kevin masuk ke dalam rumah. Vita dan Kevin saling menatap, wajah Vita terlihat sangat merah. Maaf Bu kami tidak bermaksud membuat ibu khawatir. Saya kesini untuk mengantarkan putri ibu, Kevin memulai pembicaraan, sementara Vita menuju dapur untuk membawa minuman dan cemilan untuk disuguhkan. Terima kasih karena sudah repot-repot mengantarkan Vita. Kalau boleh tahu, kenapa kalian pulang larut malam seperti ini? Ibu masih terlihat cemas dan tak enak hati karena sudah merepotkan Kevin. Saya minta maaf Bu, tapi Vita menemani saya berkeliling taman. Daya juga minta maaf karena mulai besok saya tidak bisa mempekerjakan Vita lagi. Loh, memangnya dia melakukan apa Nak Kevin? Dia memang kadang ceroboh dan manja, namun dia sangat menyayangi Nak Kevin, ibu terlihat terkejut.
Bukan seperti itu Bu, pembicaraan Kevin terpotong karena kedatangan Vita dengan membawa nampan berisi minuman dan cemilan. Saya ingin menjadikan Vita sebagai istri saya, Kevin menatap Vita penuh cinta. Vita membelalakan matanya tak percaya kalau Kevin benar-benar melakukannya secepat ini. Istri, kamu tidak salah nak. Kami hanya orang biasa, sedangkan nak Kevin. Maaf Bu, saya mencari istri. Bukan rekan kerja, Kevin tersenyum. Vita dan ibu meneteskan air matanya, kamu yakin nak? Kalau ibu terserah Vita saja, kalian yang akan melangsungkan hidup bersama. Jadi Vita berhak memutuskan, ibu menggenggam tangan Vita. Vita hendak berbicara, namun Vita sudah setuju. Bahkan kami sudah sepakat kalau mulai besok kami mempersiapkan untuk acara pernikahan kami. Vita mengalihkan pandangannya kepada Kevin. Vita benar-benar tidak menyangka dengan yang diucapkan Kevin. Menikah. Kenapa kamu tidak cerita kepada ibunduk? Dasar bocah tengil. Seharusnya kamu menyampaikan kabar bahagia ini kepada ibu dan kakakmu lebih dulu. Ibu menangis dan memeluk Vita. Vita juga nggak tahu Bu. Mas Kevin baru saja menyatakan perasaannya, dan aku tidak menyangka dia melakukan ini. Vita membalas pelukan ibu. Kevin begitu terharu melihat kedekatan ibu dan anak tersebut. Maaf ibu, Vita, sebenarnya ini tidak mendadak. Kami sudah saling mengenal 1 tahun ini, dan saya rasa itu waktu yang cukup. Kevin mengerlingkan matanya kepada Vita. Vita membelalakan matanya, sejak kapan Big Boss-nya ini menjadi genit seperti itu. Baguslah nak Kevin, niat baik itu tidak boleh ditunda terlalu lama. Ibu akan menerima kapanpun nak Kevin akan menikahi Vita. Dan Vita, apa kamu siap nduk? Ibu mengalihkan pandangannya kepada Vita. Seketika wajah Vita menjadi merah. Vita siap Bu. Kevin dan ibu merasa lega dengan ucapan Vita. Syukurlah, kamu harus belajar menjadi istri dan ibu yang baik nduk. Karena nanti kalian tidak hanya berdua, ada nak Evin juga. Apalagi kalau kamu hamil nanti, kamu harus bersikap adil terhadap nak Evin dan juga anak yang lahir dari rahimmu nanti. Tidak boleh membeda-bedakan Yanduk. Vita dan Kevin saling menatap satu sama lain. Kevin hendak mengatakan sesuatu, namun Vita memberikan kode supaya Kevin diam saja. Esok hari seperti janji Kevin, dia menjemput Vita. Bianca yang baru saja mengetahui kabar adiknya merasa sangat senang. Jadi kalian beneran mau menikah? Iya kak. Kenapa bawel banget sih? Vita yang sedang bersiap-siap terus saja mendapat pertanyaan-pertanyaan menggoda dari Bianca. Jadi kamu beneran mau mendului kakakmu? Suruh siapa bergerak lambat, Vita balik menggoda kakaknya. Dasar bocah. Selamat ya sayang, aku ikut bahagia karenamu. Terima kasih kak, semoga kakak segera menyusul. Vita dan Bianca saling berpelukan, ada perasaan haru yang menyelimuti mereka. Jadi bagaimana aku harus memanggil suamimu? Adik iparkah? Atau tuan ipar? Hahaha, mereka tertawa bersama. Vita pamit dulu ya bu, kak. Vita berpamitan kepada ibu dan Bianca. Hati-hati Yanduk, ibu memeluk Vita.